Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 26 April 2024 dalam pekan keempat Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur untuk kasih dan berkat yang Kau berikan setiap hari. Saat ini kami memberikan perhatian penuh kepadamu. Bersabdalah ya Bapa, kami ingin taat dan melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 26 sampai 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi, di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku,
maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakku lah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakku lah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14 ayat 1-6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bacaan Injil hari ini terjadi pada malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid-Nya. Ucapannya berlaku juga untuk kita yang adalah para murid-Nya. Ia menghendaki agar kita tidak gelisah, melainkan tenang dan damai. Bagaimana hal ini dapat terjadi di dunia yang penuh kekerasan, kesulitan, dan penderitaan? Begitu banyak masalah yang harus dihadapi, masalah keuangan,
kesehatan, hubungan dengan pasangan atau keluarga yang tidak baik, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ya, kuncinya adalah percaya kepadanya yang adalah Allah yang berinkarnasi. Ia dan Bapa adalah satu. Untuk membantu kita agar kuat dan tabah dalam menghadapi kesulitan hidup, selain percaya, ia juga menyatakan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Ia akan kembali untuk mengajak kita ke tempat di mana ia berada, dan kita akan tinggal bersamanya. Hal ini seperti seorang ayah yang mendapat tugas di luar kota, pergi lebih dulu menyiapkan tempat tinggal yang nyaman, kemudian dengan gembira ia menjemput dan membawa keluarganya ke tempat yang baru, rumah yang baru. Alangkah bahagianya kita yang dikasihi dan diharapkan kedatangannya oleh Kristus. Walaupun kita masih belum sampai ke rumah Bapa, tetapi harapan ini sangat menenangkan dan membantu agar kita tidak putus asa saat mendaki bukit kehidupan yang berat. Karena di ujung sana ada Bapa yang menanti kita di rumahnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid sudah mengetahui jalan ke tempat ia pergi atau rumah Bapa, Thomas mewakili pertanyaan kita. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Bila kita bepergian ke suatu tempat yang belum kita kenal, biasanya kita menggunakan Google Maps. Saat tidak mengikuti petunjuknya dan salah jalan, ia akan mengembalikan arah kita menuju tujuan. Tuhan Yesus adalah jalan sekaligus penunjuk jalan. Bila kita taat mendengarkan sabdanya, maka kita akan sampai ke rumah Bapa. Saat kita berpaling dan jatuh ke dalam dosa, segeralah kembali kepadanya. Dengan sosial media yang sangat berkembang, begitu banyak informasi yang belum tentu semuanya benar dan dapat dipercaya. Tuhan Yesus mengatakan, "Ia adalah kebenaran." Setiap ajaran dan hidupnya adalah kebenaran. Kita hanya perlu percaya dan berserah kepadanya. Tuhan Yesus juga adalah hidup. Ia telah memberikan hidupnya dengan wafat di salib agar kita yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Seperti Paulus dalam bacaan pertama yang mewartakan kabar sukacita tentang Kristus, marilah kita membawa kasih dan harapan kepada sesama agar semakin banyak yang percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan jalan menuju kebenaran dan hidup yang kekal. Sebagai rasa syukur, kami mau memberikan hidup dan karya kami untuk membawa orang datang kepadamu. Bantu dan mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah namamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.